Bagaimana cara menyelaraskan iman dengan logika dan penelitian ilmiah dalam kekristenan? 1. Iman dan akal itu saling melengkapi, bukan bertentangan. Dukungan Alkitabiah. Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 15, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa akal dan bukti tidak bertentangan dengan iman. Kekristenan tidak meminta iman yang buta, melainkan kepercayaan yang didasarkan pada wahyu Allah, baik melalui firman maupun ciptaannya. 2. Ciptaan menunjukkan tatanan Allah, dasar untuk ilmu pengetahuan. Kekristenan menegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan tatanan, keteraturan, dan tujuan, yang memungkinkan eksplorasi ilmiah dilakukan secara masuk akal dan bermakna. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kolose 1 ayat 16 dan 17, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, di dalam Dia segala sesuatu ada. Maka, mempelajari dunia alam bagi umat Kristen adalah mempelajari karya Allah, dan ilmu pengetahuan menjadi bentuk ibadah, bila dilakukan dengan kerendahan hati dan kejujuran. 3. Secara historis, umat Kristen berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan. Banyak pendiri ilmu pengetahuan modern adalah Kristen yang taat, dan iman mereka secara langsung memotivasi penelitian ilmiah mereka. Contoh sejarah. Isaac Newton, sangat religius, menganggap pekerjaannya sebagai usaha untuk mengungkap tatanan ilahi. Johannes Kepler, mengatakan bahwa ia sedang memikirkan pikiran Allah. Gregor Mendel, bapak genetika, seorang biarawan Augustinian. Blaise Pascal, matematikawan jenius dan filsuf Kristen. Contoh-contoh ini membantah mitos bahwa iman Kristen dan sains saling bertentangan. Justru, pandangan dunia Kristen, pencipta rasional, tatanan moral, tujuan ciptaan, menyediakan fondasi filosofis bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan. 4. Iman menjawab mengapa, ilmu menjawab bagaimana. Ilmu pengetahuan menjawab pertanyaan bagaimana, contoh, bagaimana gravitasi bekerja, sedangkan iman menjawab mengapa, contoh, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada. Kekristenan percaya bahwa keduanya penting. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Iman memberi kerangka makna bagi penemuan ilmiah. Iman juga memberikan batasan moral agar pengetahuan digunakan secara bertanggung jawab, misalnya dalam etika bioteknologi atau kecerdasan buatan. 5. Pemikiran Kristen mendorong kejujuran intelektual dan kerendahan hati. Kekristenan menghargai pencarian kebenaran sejati, karena semua kebenaran berasal dari Allah. Iman bukan berarti menghindari bukti, iman berarti mempercayai Allah dengan apa yang kita ketahui maupun yang belum kita pahami. Agustinus dari Hippo, abad ke-4, memperingatkan agar orang Kristen tidak berbicara bodoh tentang alam, supaya Injil tidak dipermalukan. Thomas Aquinas, abad ke-13, menyatakan bahwa iman dan akal berasal dari Allah dan tidak mungkin saling bertentangan. Paus Yohanes Paulus II, dalam Fides et Ratio, 1998, menulis bahwa iman dan akal bagaikan dua sayap yang membawa jiwa manusia ke dalam kontemplasi akan kebenaran. Kesimpulan. Umat Kristen merekonsiliasi iman dan akal dengan meyakini bahwa keduanya berasal dari pencipta yang sama. Iman mencari pengertian, dan akal memperhalus iman. Penemuan ilmiah mengungkap keindahan karya Allah, sementara teologi memberi makna dan panduan moral. Konflik muncul bukan karena disiplin ilmu itu sendiri, tetapi karena penyalahgunaan atau kesalahpahaman terhadap iman atau ilmu.